Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang, dokter dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Azra Kintani, selaku MC dari presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari Tutor Ide DMS akan mempresentasikan ide gagasan yang telah kami buat mengenai Bowetland. Mulai di slide. Oke, sebelum kita lanjut ke spesifikasi presentasi, yang akan baiknya kita memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu, yang akan dimulai oleh Project Officer dari Postdes kali ini. Kepada Adel, dipersilakan. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Putri Handiadi, selaku Project Officer pada Festival Gagasan kali ini. Mungkin perkenalan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Andre Simon Dominic. Perkenalkan, saya Muhammad Dedi Anaris. Perkenalkan, saya Marsha Aurelia. Perkenalkan, saya Natasha Aziza. Perkenalkan, saya Maria Dermaida. Perkenalkan, saya Hermin Agustin Priscilia Tarbang. Dan saya sendiri, Azra Kintani. Dua di slide. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan tentang poin pertama, yaitu mengenai latar belakang dari ide gagasan kami, yang akan disampaikan oleh Adel. Kepada Adel, dipersilakan. Yang pertama itu, apa itu vitamin D? Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak yang digunakan oleh tubuh untuk perkembangan dan pemeliharaan tulang normal dengan meningkatkan penyerapan kalsium, magnesium, dan fosfat. Vitamin D ini memainkan peran penting dalam homeostasis kalsium dan metabolisme tulang. Boleh di slide? Nah, mengapa sih kami, Tutor 3 DMS, memilih ide ini untuk menjadi festival gagasan kami? Tingginya prevalensi dan keterbatasan paparan sinar matahari pada sebagian orang, terutama pada pekerja di dalam ruangan, pasien, dan orang-orang yang sebagian besar beraktivitas di dalam ruangan. Hal ini menyebabkan tingginya risiko defisiensi vitamin D atau kekurangan vitamin D. Maka dari itu, kami membutuhkan sebuah ide promotif dan preventif yang akhirnya menghasilkan ide yang diambil untuk festival gagasan kami, yaitu BookFitLab atau Bone Homeostasis Vitamin D Lamp. Oke, karena tadi udah jelasin nih tentang alasan kenapa kita dari ide ini, sekarang kita mau membahas tentang basic data dari alasan kenapa sih kita bisa bikin BookFitLab ini. Mungkin materi tentang pembahasan ini akan dibahas oleh Nata. Kepada Nata, dipersilakan. Jadi dari 71 studi yang melibatkan 46.426 subjek penelitian, itu kita mendapatkan data dari yang kita kaji bahwa pekerja yang bekerja secara indoor atau pekerja kantoran itu mengalami defisiensi vitamin D yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang bekerja secara outdoor. Bisa dilihat di tabel kalau orang yang bekerja secara indoor itu mengalami defisiensi vitamin D itu sebesar 78%, sedangkan yang outdoor itu jauh lebih rendah, sekitar 48%. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang bekerja di outdoor itu mengalami defisiensi vitamin D yang lebih rendah resikonya daripada orang-orang yang di indoor. Makanya sebab itu kami menginovasikan BookFitLab ini untuk menaikkan persentase orang-orang yang tidak terkena defisiensi vitamin D gitu ya, meskipun mereka bekerja di indoor. Mungkin boleh di next slide. Mungkin kenapa why BookFitLab ini mungkin tadi juga udah sedikit banyaknya sudah terbahas. Jadi mungkin kalau kita kaitkan dengan metabolisme dan juga sintesis dari vitamin D dalam tubuh, kita tahu bahwa sumber vitamin D itu ada dua, yaitu dari diet yang kita konsumsi dari makanan seperti vitamin D2 dari nabati atau juga vitamin D3 dari hewani. Terus tapi itu tuh hanya sekitar 10-20% aja. Dominansinya itu nanti akan diisi oleh vitamin D yang berasal dari kulit yang nanti itu akan diinduksi oleh paparan sinar UV dari matahari, di mana nanti kolesterol itu akan diubah jadi pre-vitamin D karena adanya sinar UV. Nanti bentuk dari vitamin D ini belum aktif gitu. Nah, kenapa vitamin D ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang kita? Karena nanti itu ketika vitamin D-nya udah aktif menjadi kalsitriol yang sudah dihidroksilasi oleh ginjal, dia akan membantu peningkatan laju dari absorpsi kalsium di usus kita gitu. Dimana kita tahu bahwa kalsium itu 99% terkandung dalam tulang dan juga berperan dalam mineralisasi tulang. Makanya dia bisa increasing BMD atau bone mineral density pada tulang. Terus kita juga tahu kalau misalkan seseorang mengkonsumsi anti-cancellation drugs itu bisa menurunkan defisiensi vitamin D kan. Terus kayak mungkin kalau kita tarik lebih lanjutnya, kalsiumnya itu nanti bakal rendah. Terus parathyroid gland-nya juga menghasilkan VTH yang lebih banyak sebagai respon dari kalsium yang rendah dan menyebabkan bone breakdown. Makanya kita memerlukan asupan vitamin D yang cukup gitu bagi tubuh supaya kesehatan tulang kita juga terjaga seperti itu. Makanya salah satunya adalah menciptakan atau menginovasikan produk ini supaya tadi pekerja-pekerja yang di indoor itu tidak mengalami defisiensi vitamin D yang banyak. Selanjutnya kita akan membahas tentang spesifikasi dari BookFitLab itu sendiri. Mungkin boleh di next slide.
Nah, penjelasan tentang apa sih itu Bofit lamp akan dijelaskan oleh Teh Marsha. Kepada Teh Marsha, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu Bofit lamp atau bone hemostasis vitamin D lamp, di mana seperti yang sudah dijelaskan mengenai latar belakang dari ide ini, di mana kita di sini membuat teknologi application yang bernama Bofit lamp, di mana ia adalah sebuah lampu pemancar sinar UVB yang bisa dikoneksikan dengan aplikasi sebagai pengendali pengguna lampu. Di mana nanti pada teknologi application ini kami menambahkan fitur pemancar LED yang bisa memancarkan sinar UV buatan pada lampu silin biasa yang bisa kita panggil dengan Bofit lamp. Bofit lamp ini juga nantinya memiliki fitur yang bisa dikontrol melalui aplikasi dari handphone kita, di mana Bofit lamp ini memiliki durasi dan frekuensi yang variabel dan dengan maksimum sekitar durasi 30 menit. Bofit lamp, sekarang kita bakal membahas tentang gimana sih cara kerja dari Bofit lamp itu sendiri. Nah, untuk pembahasan materi ini akan disampaikan oleh Mei. Kepada Mei, dipersilakan. Baik, terima kasih Kintan. Jadi untuk cara kerja dari Bofit lamp atau bone hemostasis vitamin D lamp adalah dengan memancarkan sinar UVB dengan panjang gelombang 280 sampai 320 nanometer. Lampu ini memancarkan cahaya warm white dengan suhu warna 3000 Kelvin. Tidak hanya itu, lampu ini juga terkoneksi dengan aplikasi pengatur waktu pemakaian yang tadi sudah disebutkan oleh Teh Marsha, yaitu 30 menit. Karena paparan UVB dalam waktu lama dapat mengakibatkan efek samping seperti kanker kulit, pigmentasi eritema, dan sebagainya. Dengan aplikasi, lampu dapat otomatis kembali ke mode pemancar sinar lampu yang biasa jika sudah mencukupi batas waktu. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya nih, kalau Bofit lamp ini tuh dia terkoneksi langsung dengan suatu aplikasi pengontrol. Nah, mungkin materi tentang spesifikasi dari aplikasi ini akan dijelaskan oleh Kang Hadian. Pada Kang Hadian, dipersilakan. Baik, terima kasih Intan dan Mei. Di sini saya akan menjelaskan apa sih Bofit Control itu. Bofit Control itu adalah sebuah aplikasi pengendali pemakaian jangka waktu dari Bofit lamp itu. Nah, di sini tuh kita dapat melihat, kita dapat mengubah intensitas cahaya dari timenya juga, berapa lama kita harus menyalakan Bofit lamp tersebut, dan kita dapat melihat di ruangan-ruangan mana yang sedang menggunakan Bofit lamp, dan juga kita dapat melihat intensitas cahaya berapa, dan juga berapa lama, dan juga dokter-dokter atau perawat yang sedang menggunakan aplikasi ini di profile atau kita pakai sendiri, misalkan dipakai di ruangan kantor, kita dapat melihat nih di kantor ini tuh yang bertanggung jawab atas Bofit lamp ini siapa, seperti itu mengenai profil di Bofit lamp aplikasi kami. Terima kasih. Oke, setelah tadi kita tahu mengenai latar belakang dan spesifikasi dari Bofit lamp ini, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai SWOT analysis. Mungkin materi tentang SWOT analysis akan disampaikan oleh Kang Eni. Kepada Kang Eni, dipersilakan. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih kepada Kintan. Oke, mungkin saya akan melanjutkan dengan SWOT analysis yang dari mana dapatan kami selama kami menjalankan riset terkait Bofit lamp ini. Dari segi strength, individu yang terpaksa beraktivitas di dalam ruangan tertutup yang tidak terkena cahaya pancaran UV sinar matahari dan mampu mendapatkan sinaran UV buatan melalui Bofit lamp sendiri ini sama dengan individu yang berada di outdoor. Tetapi untuk weakness-nya pula, kami mengalami kekurangan kepakaran dalam menciptakan satu prototipe lampu ini. Karena kalau untuk opportunity pula, kami mampu mengaplikasikan penggunaan lampu UV buatan dalam ruangan tertutup. Karena lampu ini mampu dikawal dari segi intensitas, durasi, dan frekuensi seperti yang sudah dijelaskan oleh Hadian dan Mei tadi. Dan untuk terkait pula, dari segi ethical, kami mendapati bahwa sinaran UV yang berlebihan ini mampu menyebabkan komplikasi kesehatan yang berdampak negatif terhadap kulit kita. Sebagai contoh, tumor kulit, seperti yang sudah dibahaskan oleh Mei sebentar tadi. Oke, langsung saja nih kita ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai indikator keberhasilan. Nah, materi pembahasan ini akan disampaikan oleh Mimin. Kepada Mimin, dipersilakan. Baik, terima kasih Kintan. Untuk indikator keberhasilannya, kami memanage untuk mencapai level vitamin D yang cukup bagi pengguna Bofit lamp, yakni lebih dari 50 nanomol per liter atau setara dengan 20 nanogram per mililiter. Bagi individu yang berada di ruangan indoor, dengan adanya aplikasi Bofit lamp ini di ruangan tertutup, yang mana Bofit lamp ini mampu dikawal intensitas cahaya UV-nya pada tingkat yang sama untuk pengguna individu secara gawat. Oke, mungkin sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Tutor 3 DMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.